Pindah itu katanya hal biasa. Tinggal mulai lagi dari awal. Sekolah baru, lingkungan baru, teman-teman baru. Aku pikir semuanya bakal gampang. Masya Allah, Nak Alia, kamu gak capek apa? Dari kemarin beberes terus. Ya capek sedikit sih Bu, tapi seru. Oh iya, cuaca di sini dingin juga ya pagi-paginya. Iyalah, namanya juga suka dulu. Nanti kamu juga bakal terbiasa juga kok. Iya beda sih soalnya dari lama yang menyerah. Oh ya, teman-teman kamu udah pada tahu kan kalau kamu bakal pindah? Udah, padahal baru pindah kan, cuma mereka tuh ada yang gak kangen. Nggak apa-apa, nanti Alia di sekolah baru juga bakal dapat teman baru kok ya. Semoga cepat akrab ya. Amin. Hai, nama aku Alia, anak baru pindahan yang masih nggak tahu harus mulai dari mana. Hari ini hari pertamaku di sekolah ini. Jujur, aku deg-degan. Aku nggak tahu bakal dapet teman seperti apa, tapi semoga ada yang mau menyapaku duluan. Ya, untuk tugas hari ini kalian berkelompok ya. Kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Oke, silahkan kumpul dengan kelompoknya. Ini kita berempat aja nih, kurang satu loh. Iya, nambah satu orang lagi gak sih? Itu ada anak baru, coba kita ajak aja yuk. Kamu sendiri aja, gabung sama kelompok kita. Boleh. Ayo. Ini kan sudah berlima nih. Kita kudu nyari materinya aja. Materinya apa nih? Materi yang susah atau yang gampang? Ya, yang susah aja gak sih biar nilainya bagus? Gila aja lu. Yang sedang aja dah, yang sedang. Gimana kalau pengaruh media sosial terhadap kepercayaan diri remaja? Bagus sih topiknya. Bagus sih yang disaranin Alia. Gimana kalian? Setuju nggak? Setuju. Ya udah deh, terserah, gue ikut aja. Oke, jadi fix ya. Lihat kebunku tercipta sempurna, sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik berseri. Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu? Oh, menghilang bunga kesayanganku diambil. Iya sih betul. Tadi kata my teacher juga, kalau kita paling bagus tahu. Biasa aja. BTW kantin yuk, tapi berempat aja. Loh, kenapa berempat? Kan mau bahas acara weekend itu. Oh iya. Alia, kita minta maaf ya, kita mau bahas acara weekend dulu. Iya nggak apa-apa. Udah ayo cepetan guys. Nanti keburu tutup lagi kantinnya. Sepulang sekolah, Alia tidak langsung beristirahat. Ia sudah terbiasa membantu ibunya membereskan rumah. Bagi Alia, hal-hal seperti ini bukan beban. Ini sudah jadi bagian dari kesehariannya. Namun, sejak hari pertamanya di sekolah baru, pikirannya tidak lagi benar-benar tenang. Ada rasa ingin lebih dekat dengan teman-temannya. Ingin bisa ikut tertawa tanpa merasa berbeda. Dan dari situlah, pikiran-pikiran kecil Alia mulai muncul. Mereka asik banget ya, ngobrol, ketawa,
kayak udah kenal lama. Aku gimana ya? Bisa nggak ya aku nyambung sama mereka? Mereka kayak orang-orang yang gampang banget akrab. Aku harus gimana biar mereka mau ngajak aku ngobrol juga? Kalau aku ngambil buat makan siang atau jajan bareng mereka, bisa nggak ya? Loh, Alia, kamu lagi ngapain di kamar ibu? Gak apa-apa Bu, aku cuma nyari buku aja. Oh, ya udah. Nanti ditutup lagi ya, Nak. Iya Bu. Tuh hampir aja ketahuan. Lain kali harus hati-hati. Alia, boleh ikut aku pulang sebentar nggak? Lia, sini Lia. Mau pesen apa? Katsu enak sih. Wah, boleh juga tuh katsu, tapi lebih enak bakso nggak sih? Boleh. Kamu sih mau pesen apa? Aku nggak dulu deh. Aku nggak lapar. Yakin? Iya. Udah nggak apa-apa, aku pesenin, aku yang bayarin kok, tenang aja. Makasih. Kamu mau apa? Saya ayam goreng aja. Oke. Betulnya kamu pindah dari mana? Dari kota lama, ikut ibu pindah kerja. Terus sekarang kamu tinggal di mana? Di daerah Cikole. Itu bukannya tempat yang banyak gang sempit gitu ya? Lu tuh nggak boleh kayak gitu coba. Yaelah, gue kan cuma nanya. Ya tapi itu nyakitin. Gak apa-apa kok. Aku emang tinggal di daerah itu juga masih kompak. Kami makan bareng di kantin. Rasanya ada yang berubah. Aku jadi sering kepikiran, gimana ya caranya supaya bisa nyambung sama mereka. Aku mulai lebih memperhatikan penampilanku, bukan karena aku ingin jadi orang lain, tapi karena aku takut terlihat berbeda sendirian. Saat mereka ngobrol soal tempat nongkrong, aku cuma bisa diam, mendengarkan, dan pura-pura mengerti. Kadang aku merasa, apa aku terlalu polos? Apa yang aku bilang atau lakukan nanti bakal bikin mereka menganggapku aneh? Dan setiap kali Zara menatap, ada rasa yang gak bisa dijelasin. Aku cuma bisa tersenyum, berharap semuanya baik-baik saja. Kalian jadi nggak ke tempat kafe yang baru itu? Yang ada di pusat kota kan? Iya, yang di situ loh. Oh ya, di situ katanya tempatnya bagus loh. Bisa buat foto-foto juga. Benar-benar. Kamu pernah ke sana nggak ya? Pernah sekali. Oh iya, gimana? Bagus gak? Bagus kok pemandangan. Berarti udah nggak asing lagi dong sama tempatnya. Gimana kalau weekend nanti kita ajak kalian ikut sama kita? Boleh tuh. Ya kan? Gimana ya? Boleh. Oke. Oke, santai aja kan katanya kamu pernah ke sana. Jadi pemandu kita. Betul. Hari ini rasanya menyenangkan, tapi juga bikin deg-degan. Aku duduk bareng mereka, ngobrol, ketawa, tapi tetap ada rasa canggung. Aku ingin bisa ikut nongkrong besok, bisa ngobrol tanpa ngerasa aneh. Kalau aku ngambil sedikit aja nggak apa-apa kan? Tapi dosa. Bu, boleh minta uang nggak? Uang jajan. Iya, buat cemilan sama makan siang di sekolah. Boleh, Nak.
Ibu tapi kasih kamu secukupnya aja ya. Nih. Makasih, Bu. Iya. Tempatnya keren ya. Iya. Lia, biasanya kamu kalau weekend ngapain aja? Di rumah bantuin nyapu, ngepel. Berarti nggak pernah main jalan-jalan ke mall gitu ya? Itu kebiasaan sih hindar yang mulu. Pas jadi cuma main ya. Itu ya salah itu nyakitin kayak gitu. Duduk bareng mereka rasanya enak. Mereka gampang akrab, tertawa bareng, ngobrol tentang hal-hal ringan tapi seru. Dan aku pengen ikut bagian itu. Aku mulai mikir kalau punya sedikit uang jajan lebih, aku bisa ikut nongkrong sama mereka, beli cemilan, minuman, kayak mereka. Tapi kok rasanya salah ya? Aku jadi tergantung sama uang itu. Aku gak cuman pengen diterima, tapi juga pengen kelihatan punya gaya hidup yang sama. Kalau terus-terusan gini, aku bisa ngerasa aku gak jadi diri sendiri lagi. Aku gak mau lagi ambil diam-diam uang ibu. Aku harus jujur sama ibu, minta maaf. Meski kadang uangnya gak cukup. Lebih baik begitu daripada aku merasa bersalah sendiri kan. Tapi gimana kalau besok uangnya gak cukup? Apa mereka bakal ngerasa aku gak mampu ikut nongkrong sama mereka? Atau mereka bakal ngerti kalau aku jujur sama mereka? Rasanya punya teman itu gak cuma soal bisa ikut ngobrol atau punya uang buat nongkrong, tapi soal bisa ada di tengah mereka tanpa harus pura-pura, tanpa harus ngambil jalan pintas yang bikin aku merasa salah. Bu, iya nak. Boleh minta uang jajan nggak? Wah, maaf ya nak, ibu sekarang tagihannya lagi banyak. Terus ibu juga belum dapat gaji nih di bulan ini. Uang ibu juga tinggal sisa sedikit banget nak. Maaf ya. Oh, nggak apa-apa, Bu. Iya. Setelah kejadian tadi, ibu cuma bisa kasih sedikit uang jajan. Aku pengen bisa ikut nongkrong sama mereka, tapi kalau nggak ada uang, rasanya tersisih. Akhirnya aku mulai ambil uang ibu diam-diam. Awalnya sedikit, cuma cukup buat beli cemilan atau makan siang. Tapi lama-lama aku makin sering nyari kesempatan, dari laci hingga tas ibu. Rasanya serba salah, tapi aku takut ketinggalan, takut gak diterima lagi sama mereka. Aku mulai sadar, ini salah. Aku gak boleh terus-terusan begitu. Tapi di saat yang sama, rasanya seru bisa ikut mereka, bisa ngobrol, bisa ketawa bareng, hingga akhirnya Iya. Bu, bagian ini harus dibayar sekarang. Loh, Pak, tapi saya belum ada duitnya Pak. Kalau nggak bayar nanti ada konsekuensinya loh. Baik Pak, nanti akan saya segera bayar ya minggu depan ya Pak. Cepetan nggak? Iya Pak, Sini. segera Pak. Doang bisa bayar loh. Ibu, mereka tadi siapa, Bu? Mereka penagih utang nak. Ibu harus bayar utang-utang ibu sekarang. Ibu tuh padahal udah nyisihin duit nak, di dalam lemari udah ibu simpan. Terus duit-duit yang ibu dapat dari hasil kerjanya ibu juga udah ibu simpan di dalam tas. Tapi malah sekarang nggak ada. Sekarang ibu bingung cara bayar utang-utang ibu kayak gimana. Aku
Ini semua gara-gara aku. Aku minta uang buat nongkrong. Sekarang ibu kesulitan. Ibu, sebenarnya aku akhir-akhir ini sering ngambilin duit ibu. Aku juga bilang minta uang buat ibu buat beli makan siang di sekolah, tapi aku pakai buat nongkrong sama teman-teman aku. Soalnya aku tuh bingung bu, gimana caranya berteman sama mereka. Soalnya menurut aku, kalau aku punya duit, aku baru bisa ngikutin mereka, bisa ketawa bareng mereka, bisa temenan sama mereka. Maafin aku ya bu. Alia, yang penting hidup itu sekarang gak cuma tentang diri sendiri aja, tetapi hubungan kita dengan orang lain juga. Semuanya itu saling terkait, Alia. Kalau misal satu orang kena masalah, yang lain juga kena dampaknya. Maka dari itu kita harus saling peduli, harus saling mengerti satu sama lain, dan harus saling percaya juga biar hidup kita tetap harmonis. Dan jika kamu ingin bisa berteman dengan mereka, jika kamu ingin diterima oleh mereka, jadilah diri kamu sendiri. Kamu tidak perlu mengikuti gaya hidupnya mereka. Kamu harus minta duit segala macam buat bisa demi bisa nongkrong bareng mereka. Ibu yakin mereka bakal menerima kamu apa adanya tanpa kamu harus mengikuti gaya hidupnya mereka. Mengerti sekarang kan? Iya bu, maafin aku ya. Iya. Teman-teman, aku minta maaf ya. Selama ini aku bohong soal beberapa hal. Aku cuma pengen terima sama kalian. Aku tahu aku salah, jadi aku akan jujur mulai sekarang. Oke. Gak apa-apa kok ya, kita maafin. Yang penting sekarang jujur. Kita semua emang beda, tapi kita harus saling mengerti satu sama lain. Betul, kalau semuanya jujur, soalnya jadi lebih enak, lebih harmonis. Aku juga minta maaf ya Alia kalau misalkan selama ini perlakuan kamu tuh udah jahat. Iya, nggak apa-apa. Rasanya lega. Aku sadar teman itu bukan soal gaya atau uang, tapi soal bisa hidup bareng tanpa bikin orang lain susah dan tetap jadi diri sendiri. Aku belajar banyak. Diterima itu gak harus ikut semua gaya mereka. Yang paling penting itu saling percaya, saling mengerti, dan saling jaga.